di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa dan mengakui dirinya berdosa dan penuh kekurangan jauh lebih baik daripada orang yang mengira dirinya ini hebat, penuh pahala, banyak amalnya, banyak kemuliaan dan kehebatan dan keunggulannya, padahal dia tidak pernah melihat dirinya secara jujur. Artinya dia orang yang lebih buruk daripada orang yang pertama. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi itu ada perkataan yang luar biasa dari Allah. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tidakkah engkau mau aku beritakan tentang kalian tentang orang yang paling merugi amalnya di muka bumi? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang hidupnya di dunia ini tersesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi siapakah orang yang menurut Al-Quran yang paling buruk dan paling merugi hidupnya dan amalannya dan perbuatannya paling merugi? Siapa? Orang yang perbuatannya, yang usahanya itu sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Kupas, komunitas pembelajar Islam. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya bersama Ustadz Musa dan Ustadz Amar Fauzi akan membahas tema penyakit agama atau penyakit-penyakit agama. Beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu agama kembali menjadi perbincangan tatkala ada seorang tokoh, ya bisa dianggap tokoh nasional lah, yang mendeklarasikan diri pindah agama. Nah, ini memicu kontroversi lagi soal agama, yang kadang-kadang agama dianggap seperti marketing. Jadi yang pindah suka menjelek-jelekan agama sebelumnya, terus juga dibarengi dengan perlawanan dari orang-orang yang agamanya dihina atau dijelek-jelekan tersebut. Ya, ini agama itu selalu menjadi perbincangan di negara kita, meskipun sebenarnya agama itu adalah hal yang sangat pribadi, sangat privat. Kita juga tahu sebelumnya atau sampai sekarang juga masih ada isu ekstremisme dalam agama, intoleransi. Kita melihat kasus-kasus di negara lain, dan alhamdulillah di negara kita meskipun isu tersebut sangat kencang, tapi tidak ada atau tidak terjadi kekerasan yang terlalu mencolok. Selalu ada fenomena-fenomena keagamaan yang jadi perbincangan. Dan juga yang mungkin tidak cukup dibicarakan adalah selain fenomena ekstremisme tadi atau fundamentalisme tadi, yang mungkin juga berjalan atau berlangsung di bawah permukaan adalah mungkin saya tidak bisa menyebut angka statistiknya, tapi paling tidak mulai ada kecenderungan ateisme dan agnostisisme di kalangan masyarakat kita, terutama anak muda, generasi milenial, generasi Z maksud saya. Timbul pertanyaan sebenarnya, mengapa agama itu kerap memicu kontroversi, membuat masalah, membuat perdebatan di media sosial, bahkan kadang di dunia nyata itu muncul aksi-aksi kekerasan. Sehingga akibatnya tadi muncul kecenderungan ateisme, new ateisme, dan juga agnostitisme yang lah, Tuhan itu ada, dia gandrung pada hal-hal spiritual tapi tidak mengakui agama. Nah, itu mungkin Ustadz Musa mungkin bisa memberikan jawaban awal gitu dari kenapa agama itu justru jadi membuat hal-hal ini terjadi.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertama kita harus membedakan antara agama sebagai wahyu ilahi, bimbingan ilahi, petunjuk ilahi, dan eh, ajaran dari Tuhan atau petunjuk dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan dengan manusianya. Jadi ada dua hal yang terpisah. Ini sama seperti ketika kita berbicara tentang syariat. Di satu sisi ada syariat, di sisi lain ada yang mau menerapkan syariat atau orang yang mau menjalankan syariat. Nah, setelah kita membuat distingsi ini, maka kita baru bisa melihat masing-masingnya. Siapa yang punya problem? Manusianya yang punya problem atau problem itu ada di dalam agamanya. Nah, sebagai permisalan saja, misalnya kita melihat air dan ada orang yang meminum air. Kalau ada orang setelah meminum air yang setelah diukur airnya bagus, tidak ada zat beracun dan lain sebagainya, kemudian setelah meminum air dia kemudian mati, kita tidak langsung bisa mengatakan bahwa ini karena air. Perlu dilihat dulu, jangan-jangan memang orang ini sudah punya penyakit jantung, penyakit liver, penyakit macam-macam. Jadi yang berpenyakit bukan airnya, tetapi orangnya. Begitu juga dengan agama dan orang beragama. Jadi kita harus memisahkan antara agama dan orang beragama. Nah, agama sebagai suguhan ajaran dan bimbingan ilahi ini tidak ada yang bisa kita lihat sebagai kekurangan di dalamnya. Minimal kita sebagai orang beragama atau kita sebagai pemikir, kita mencoba untuk melihat ini apa kekurangannya di mana. Persoalannya ternyata hampir semua hal itu pada orangnya. Yaitu orangnya sendiri tidak memiliki persyaratan, tidak memiliki kualifikasi untuk menjalankan agama yang sempurna itu tadi dalam kehidupannya, bahkan dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam perilakunya dan lain sebagainya. Nah, para ulama seperti misalnya Murtadha Mutahhari dalam bukunya, dan banyak sekali ulama mengatakan bahwa manusia itu perlu sampai di level tertentu untuk dia punya kelayakan untuk menjalankan agama. Jadi dia harus memanusia dulu untuk dia mampu menjalankan ajaran-ajaran ini. Bukan agama yang justru mengklaim bertujuan memanusiakan manusianya, bukan gitu, Ustaz? Iya, tetapi manusia ini sama seperti air minum, mengklaim bisa menghilangkan kehausan orang. Tapi kalau orangnya sedang berpenyakit, barangkali air minum ini tidak bisa menghilangkan kehausan orang. Barangkali air itu justru buruk buat orang yang berpenyakit, kan gitu. Jadi kita harus sembuhkan orangnya dulu, bukan kita buang airnya. Seperti ya. Nah, agama itu juga tidak kompatibel kecuali dengan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Satu, manusia yang terbuka terhadap kebenaran. Artinya dia tidak fanatik. Dia tidak pokoknya. Bahkan di antara makna kafir dalam agama, dalam Al-Quran, menutupi kebenaran. Jadi kufur itu artinya apa? Kufur itu artinya tidak mengakui sesuatu, menutupi sesuatu yang benar. Sebaliknya, manusia yang beragama dia harus punya sifat taslim. Artinya dia menerima kebenaran, dia mengakui kebenaran, terbuka terhadap kebenaran. Ini satu. Jadi watak orang yang mau menerima atau menganut agama ini dulu harus disempurnakan. Ini satu. Dan ada berbagai penyakit lagi, mungkin kita akan sampaikan dalam diskusi ini. Tapi intinya harus ada kompatibilitas antara agama dengan orang yang mau menganut agama itu. Karena itu barangkali, misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan anak-anak untuk beragama? Kenapa? Ini kan manusia juga. Kenapa tidak datang taklif agama kepada bayi? Meskipun dia manusia. Karena bayi tidak memiliki persyaratan untuk menjalankan agama. Begitu juga dengan orang gila, man. Tidak memiliki persyaratan untuk menjalankan agama. Jadi agama ini hanya bisa dijalankan dan berefek kesempurnaan, menyempurnakan manusia yang bla 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 bla. Manusia yang berakal, manusia yang mau menerima kebenaran, manusia yang mau bertransformasi menuju kebaikan, manusia yang tulus, bla 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 bla, syarat-syarat sekian banyak. Nah, ini di sini yang sering kali tidak ada distingsi menurut saya. Jadi ketika manusia ini tidak
berubah juga dengan adanya agama yang sudah turun 1400 tahun, yang kita salahkan agamanya. Saya ambil contoh yang gamblang buat semua orang untuk bisa melihat. Ustaz Amar nanti mungkin bisa mengelaborasi contoh-contoh ini dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Jadi misalnya Indonesia ini kan negara kaya, betul? Penduduknya di mana-mana bisa menikmati kekayaannya. Tetapi apakah semua kekayaan di semua daerah bisa dimanfaatkan oleh penduduknya? Ataukah justru sebaliknya, penduduk di daerah itu akibat ketidakmampuan mengelola kekayaannya justru jadi bencana kekayaan itu buat dia. Betul. Dengan apa? Dengan datangnya investor yang mengeruk kekayaannya. Dia nggak tahu bagaimana. Dia maunya duit. Datang investor, menanamkan modal di situ, bikin pabrik, bikin smelter segala macam, hancur lingkungannya. Saya jadi ingat istilah kutukan minyak untuk menggambarkan konflik yang terus terjadi di Timur Tengah. Persis. Harusnya karunia minyak dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa dimanfaatin untuk kebaikan, kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan manusia, dan minimal fasilitas manusia untuk hidup yang mulia, terhormat dan seterusnya. Tapi tidak selalu seperti itu. Nah, demikian pula bahkan dalam konteks yang lebih tinggi dan lebih mulia, agama sebagai suguhan dari Allah belum tentu dia kompatibel dengan, belum tentu layak dikonsumsi semua orang. Dan kita bisa lihat mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jadwal dan memberikan persyaratan akil balik. Ya, itu kan istilahnya persyaratan orang untuk menjalankan taklif. Kenapa kok harus ada akil balik? Karena yang tidak akil dan tidak balik belum layak menjalankan agama. Persoalannya, kalau balik mungkin ada indikasi biologis. Kalau akil berakal, apakah ada indikasi biologisnya? Nggak ada. Boleh jadi orang sudah balik lama, tapi nggak akil juga. Akhirnya dia sebetulnya tidak layak beragama. Nah, yang harus kita tanyakan adalah kepada manusia itu sendiri. Karena ternyata sekian banyak karunia Allah yang turun kepada manusia belum tentu berguna buat manusia itu, dan bahkan seringkali menjadi musibah buat manusia itu. Sama seperti orang berharta mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Belum tentu harta itu menjadi kebaikan buat anak-anaknya. Seringkali harta itu menjadi sumber konflik, sumber perpecahan, dan juga sumber kerusakan anak-anak. Karena ada syarat-syarat kapabilitas dalam menerima warisan. Betul, dan kelayakan orang itu menerima warisan. Nah, agama pun saya kira begitu. Nah, nanti kita coba akan bicara beberapa penyakit yang tidak boleh dimiliki manusia untuk beragama dengan baik. Jadi manusianya itu harus hilangkan dulu penyakit-penyakit itu. Ya, tampaknya juga mungkin bukan penyakit-penyakit agama, tapi penyakit-penyakit beragama mungkin ya. Penyakit-penyakit orang. Yang beragama maupun tidak beragama. Bahkan kalau orang itu, jadi ada kalanya begini Pak Irman, ada kalanya begini. Orang ateis kita lihat akhlaknya baik, orangnya yang baik. Bahkan kalau dia beragama pun dia jadi orang baik. Karena dia memiliki persyaratan untuk ateisme yang bukan karunia, bukan sesuatu yang baik, bisa baik di tangan dia. Sama seperti orang miskin, tidak sedikit yang baik. Orang kaya tidak sedikit yang jahat. Apakah harta bukannya harta itu karunia? Karunia. Tapi karunia yang di tangan orang jahat dipakai untuk kejahatan. Kemiskinan yang harusnya menjadi musibah di tangan orang baik menjadi karunia. Digunakan untuk kebaikan. Seperti kesehatan juga Pak Irman. Orang sehat ada yang jahat. Ada orang sehat yang baik. Kesehatan di tangan orang atau yang dimiliki oleh orang jahat akan dipakai untuk melakukan kejahatan. Kesehatan di orang yang baik akan dipakai untuk melakukan kebaikan. Nah, itu dari saya. Ya, Amar, sebelum kita masuk ke penyakit-penyakit beragama atau orang beragama, saya menyambung dari Ustadz Musa itu, penjelasan Ustadz Musa. Artinya kan sebelum kita beragama itu ada syarat-syarat tadi. Disebut ya harus mampu berpikir atau berakal, terus juga open minded atau berpikiran terbuka, rela menerima kebenaran. Nah, berarti ada kondisi tertentu atau kondisi tertentu yang harus didapatkan oleh manusia sebelum beragama. Sementara kita kan tahu kalau beragama itu diajarkan sejak kecil, ya kan?
Orang diajarkan sholat sejak kecil supaya mengenal Tuhannya gitu kan, kira-kira begitu. Atau mungkin diajarkan akidah sejak kecil. Nah itu jadi apa itu bukan agama? Apa konsep-konsep ada Adi Kodrati gitu kan yang lebih kuasa gitu, yang maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah tepat sekali ya. Saya kira perlu memang dibedakan antara agama dengan orang yang beragama, dengan keberagamaan. Di sini saya juga ingin menekankan sekali lagi, bicara seputar agama ini juga mungkin perlu juga lebih definitif maksud dari agama ini. Agama apa? Khawatir karena keterbatasan minimal saya sendiri terkait dengan agama, banyaknya agama-agama, tidak menguasai semua agama. Akhirnya penilaian kita tentang agama dirampatkan ke semua agama, digeneralisasi. Jadi mungkin yang akan saya bicarakan terkait dengan agama di sini ya agama yang sejauh yang saya alami, yang saya jalani, yaitu Islam. Ya kalau pengertian agama ini juga berlaku pada yang lain, yaitu persoalan berikutnya ya mudah-mudahan. Nah ini ketegasan yang pertama, sehingga pertanyaan tadi, apakah seseorang sebelum beragama memerlukan kondisi tertentu seperti tadi keterbukaan, rasionalitas. Sementara di agama lain kadang-kadang juga justru dipesankan agar tidak mendahulukan rasionalitas. Karena rasionalitas itulah yang justru menghambat iman. Di sebagian agama bagaimana bahkan ajaran fideisme, beriman dulu baru memahami, itu ditekankan. Lain halnya dengan Islam, justru sebaliknya, memahami dulu baru beriman. Jadi, jadi ini beriman ini artinya beragama ya. Beriman itu beragama. Jadi kalau misalnya dalam satu kitab suci ditemukan ada kontradiktif, itu jangan lantas menjadi acuan kita untuk keluar dari iman, enggak. Justru itu tantangan untuk kita menguatkan iman kita dengan adanya kontradiktif dan irasionalitas. Itu menurut satu tradisi agama. Jadi sekali lagi yang tadi disampaikan itu saya kira yaitu tradisi agama Islam. Ini pertama. Yang kedua memang selain hal-hal tadi ini persoalan itu muncul karena ada perbedaan. Kita ingin kan tidak ada persoalan karena memang ada kesamaan. Semakin ada kesamaan, semakin perbedaan itu kecil. Nah, jadi adanya konflik karena adanya perbedaan, dan semakin perbedaan itu keras, semakin konflik juga keras. Nah, uniknya di Islam ini justru manusia ini dideskripsikan satu dulunya itu. Nah, misalnya di Al-Baqarah disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidah." Itu ayat 213. Nah ini umat manusia ini satu, ini apa? Jadi kalau kita bayangkan kita ini satu, ya tentu tidak ada persoalan lagi, kan tidak ada saling menyalahkan, entah mau agama atau orang beragama. Tapi bagaimana Islam justru memandang manusia itu pertama-tama positif dan optimis. Anda itu baik, Anda itu satu. Sehingga kita harus melihat dari awal, harusnya kita tidak pesimis, melihat sesuatu itu optimis dengan ayat tadi. Nah ini salah satu penafsirannya, banyak penafsirannya, tapi salah satu penafsirannya saya kira maksudnya manusia itu satu. Ini penafsiran diantaranya dari Bagir Sodar ya, bahwa manusia itu satu secara fitrah, satu dia. Satu artinya punya keinginan satu, dia ingin sempurna, yang lain juga ingin sempurna gitu. Yang satu ingin berkuasa, yang lain juga sama ingin berkuasa. Tapi kalau ini dipertahankan jadi berbeda-beda, jadi konflik malah kan. Kalau saya juga ingin menguasai, kamu juga ingin menguasai, nah, akhirnya terjadi konflik. Dan konflik ini natural, nggak ada masalah. Artinya menurut agama pun dibenarkan nggak apa-apa. Itu karena ini fenomena yang natural. Dari fitrah yang satu ini tadi, keinginan yang sama ini, lalu melahirkan konflik, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Dan karena itu pula lantas Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Jadi Tuhan nggak tidak membebankan penyelesaian konflik yang pertama ini, persoalan apapun,
itu tidak kepada manusia, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Tuhan yang pertama kali memberikan fitrah, sehingga fitrah itulah yang membuat kita konflik. Karena itu jalan keluarnya yaitu menurunkan nabi, menurunkan agama. Jadi agama itu untuk menangani konflik yang muncul karena fitrah manusia. Baru kalau agama sudah diturunkan ternyata masih konflik, itu baru tanggung jawab manusia dan Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia. Jadi kalau sudah ada agama ternyata masih terus ada konflik, ada pertikaian, ada perselisihan, nah, maka disitulah kita dituntut oleh Tuhan untuk menyelesaikan konflik yang kedua. Karena itu konflik yang kedua ini bukan natural lagi, itu sepenuhnya pilihan kita. Nah, mengapa terjadi persoalan, terjadi konflik? Itu karena baghyan bainahu, karena ada kedengkian. Nah, itu karena ketidakbersihan dia berpikir atau karena ketidakbersihan dia beriktikad. Nah, ini sejauh yang diungkapkan oleh ayat. Jadi menurut Al-Quran memang perlu ada kondisi-kondisi awal sebelum seseorang memahami agama secara bebas dan sadar. Dan penerimaan kita akan agama, jadi beragama dengan kesadaran dan kebebasan, itulah yang disebut dengan kelahiran kedua selain kelahiran biologis. Kalau biar kelahiran biologis kan nggak beda dengan dengan kambing, kita nggak beda dengan kambing. Tapi supaya bagaimana kita beda dengan kambing, ya samalah, lahir nangis juga, kemudian perlu asupan dan kemudian perlu perawatan sampai anak kambing juga. Tapi bagaimana kita tumbuh dengan mendaya aktifkan potensi kita. Nah, di antaranya yaitu kita punya pilihan dengan segenap kondisi yang ada di dalam keluarga, bahwa apa yang ada di dalam keluarga itu merupakan bukan hanya kodrat tapi juga pilihan kita. Ketika kita menjatuhkan bahwa Islam adalah betul-betul pilihan kita dengan kesadaran kita, itu sesungguhnya kita sudah lahir yang kedua kalinya sebagai manusia. Dalam konsep Islam itu memahami lebih dulu baru beragama. Ya, demikian. Tapi kan beragama itu kadang-kadang kita taken for granted. Ya, kita lahir sudah dalam kondisi Islam. Misalkan saya nih lahir dalam kondisi Islam, orang tua Islam, taken for granted, identitas saya, status sosial saya yang melekat tuh Islam. Jadi ya saya beragama dulu dong. Kan saya belum paham nih Islam, jadi saya udah beragama Islam gitu. Iya, itu kondisi naturalnya memang demikian ya. Tapi kondisi insaninya, kondisi itu kan kondisi natural. Kita lahir, kemudian berada di satu lingkungan. Islam sesungguhnya juga tidak menolak yang seperti itu. Tetapi yang diinginkan oleh Islam, bagaimana seseorang beriman itu berdasarkan kesadaran, tidak berdasarkan takdir, kodrat tadi itu. Ya. Nah, karena itu, bagaimana ulama kita mendorong supaya kita beriman itu dengan kesadaran, dengan argumentasi, dengan pemahaman. Said Bagir Sodar seringkali itu menyindir betapa ajaibnya umat Islam ini, bagaimana mereka beriman tapi tidak memahami. Artinya kebanyakan umat Islam itu beriman tanpa pemahaman. Jadi hal yang justru tidak bisa dicerna ketika seseorang kok bisa gigih beriman tetapi dia tidak bisa menjelaskan keimanannya. Tidak mengerti apa yang dia perjuangkan, apa yang dia pegang sebagai pedoman hidupnya. Jadi artinya, melalui Ustaz Musa, artinya ada. Saya ingin mencoba menanggapi tadi pertanyaan. Jadi kita ini semua kan lahir dalam keadaan Islam. Saya kira sama seperti kita ini semua lahir dalam keadaan sebagai manusia, tapi belum diakui manusia. Artinya ada tahapan kita itu sebetulnya fisik kita manusia. Tapi perlu proses untuk menyadari bahwa kita manusia. Karena coba kalau kita lihat bayi ya, kan nggak malu telanjang, nggak malu buang air di mana-mana, nggak ada. Dia secara fisik dan biologis punya potensi untuk menjadi manusia dengan syarat A, B, C, D, E, F, G. Kalau syarat ini tidak lengkap, ya dia manusia tetap, tapi manusia yang tidak lengkap. Manusia secara lahiriah, tapi tidak manusia secara lengkap. Kita lahir sebagai Muslim, beragama Islam, tapi kita belum secara hakiki. Tadi Ustadz Amar menyebut secara insani,
juga secara akli, secara ruhani menjadi Islam. Belum, baru KTP doang, baru formal kita Islam. Baru orang memberi kita atribut sebagai Islam. Sama seperti manusia. Manusia bayi, dia diberi manusia, makanya digendong-gendong sama manusia lain. Coba kalau misalnya tadi kambing ya kan nggak digendongkan, nggak disusuin sama manusia kan, betapapun dirawat kan dirawat oleh ibu kambing juga. Intinya sudah diakui oleh manusia sebagai manusia, tapi belum mengaktualisasi kemanusiaannya. Nah, Itulah maka di Al-Quran banyak perintah-perintah menjadi misalnya, muslim, ya? misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa misalnya, ini yang paling jelas ya, 136 ya. Ini kan ada ayat yang menarik. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Jadi seolah-olah ada iman formal, tapi ada iman yang harus kamu tingkatkan. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Loh, gimana ini maksudnya? Ini maksudnya orang-orang kamu sudah merasa beriman, kamu belum beriman, kamu harus naik lagi. Karena iman tuh ternyata bertahap, berderajat. Juga ayat lain, qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab dalam Al-Quran disebutkan kamu belum beriman. Kamu beriman. Nah, walakin qulu aslamna. Kamu tuh cuma baru Islam. Artinya kamu baru secara formal, baru pengakuan lisan. Beragama. Jadi maksud saya ini tadi kembali kepada sama seperti anak kecil misalnya sebagai anak orang kaya. Ini perumpamaan saya orang kaya dan ini cuma sekedar supaya masuk di kepala banyak orang ya. Anaknya orang kaya, apakah dia orang kaya? Ya belum. Tapi dia punya potensi menjadi orang kaya kalau dia mengenal makna harta, fungsi kekayaan, dan mampu mewarisi harta ayahnya dan cara-cara pengelolaannya. Cara-cara pengelolaannya. Kalau enggak, berpotensi bangkrut, berpotensi menjadi malang. Artinya sengsara hidupnya dengan kekayaan itu. Jadi sama seperti itu juga. Ya, oke. Berarti sebenarnya beragama itu sangat berkaitan dengan kondisi-kondisi kesadaran. Mungkin kalau disebut kognitif terlalu reduktif ya, terlalu sempit. Kalau kognitif kan cuma akal ya, cuma pikiran. Tapi ini mungkin kesadaran ya, kondisi-kondisi kesadaran. Jadi kondisi-kondisi mungkin spiritual, psikologis gitu ya. Nah, tapi kan agama itu mengklaim, jadi pertanyaan begini ya, mengklaim akan memperbaiki kondisi jiwa manusia, membuat manusia menjadi tenang, ya kan? Ya ada. Nah, pertanyaan saya, apa added value-nya agama gitu? Kalau menurut Antum tadi, ateis baik, mungkin secara akhlak baik, dan ketika dia jadi Islam atau menerima agama tetap baik ya, karena memang baik awalnya. Nah, added value-nya apa aja agama? Ya baik plus kan gitu. Dia sebagai manusia sudah baik, dan ini kita sempat perbincangkan ketika bicara tentang negara atau misi Rasul dengan misi ilahi, bukan hanya menciptakan masyarakat yang manusiawi, masyarakat manusia yang ilahi. Jadi added value-nya, wahai manusia-manusia yang sudah baik, sudah layak beragama. Kalau kamu pakai agama ini, kamu jalannya akan bisa 150 km per jam, atau 200 km per jam, 400 km, dan tanpa batas. Kalau kamu jalan kaki, bukan berarti kamu nggak bisa sampai, tapi lambat. Kira-kira begitu. Kan tadi bilang, orang sehat bawa mobil, apa added value-nya? Orang jalan kaki juga bisa. Kan seolah-olah pertanyaan Anda yang mengatakan begitu. Loh, iya kalau pakai mobil lebih cepat, pakai motor lebih cepat. Tapi kalau nggak sehat, naik mobil juga nggak bisa, jalan kaki juga nggak bisa, gitu kan? Minimal harus sehat dulu. Nah, sehat secara fisik supaya bisa menggunakan mobil dengan baik atau fungsi mobil dengan baik. Sama seperti agama. Jadi agama ini memiliki added value bagi orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu. Saya cenderung mengatakan kualifikasi itu bukan cuma sekedar intelektual. Kalau akil, kan itu ada akil balik. Nanti mungkin Ustaz Amar bisa menambahkan. Akil itu yang seringkali semua fuqaha mengatakan syariat ini baru bisa atau harus dijalankan taklif-taklifnya, perintah-perintah dan larang-larangannya bagi mereka yang sudah akil balik. Tapi akil ini seringkali diterjemahkan cuma rasional semata. Saya kira enggak. Jadi itu intelektual, moral, dan spiritual sekaligus. Karena akal dalam agama ini ternyata multifungsi. Jadi kalau kita lihat akal itu pembeda antara tamyiz bainal khairi wa syarr ya, jadi kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi sebetulnya itu akal itu bisa akal moral juga, bukan akal intelektual aja.
Nah, Ustaz gimana? Jadi akil itu syarat apa? Itu kan akil dan balik ya. Mungkin balik juga bisa dijelaskan Iya. selain akil. Iya. Saya kira salah satu pengertiannya yaitu seseorang akil, yaitu orang yang bisa menentukan keuntungan dan kerugian dirinya. Jadi orang yang belum bisa menentukan, belum bisa mengidentifikasi mana yang menguntungkan dirinya, mana yang merugikan dirinya, maka dia masih belum disebut akil, dan karena itu dia masih perlu wali. Perlu ada yang mendukung dia, yang membantu dia mengarahkan, entah itu orang tuanya atau misalnya hakim, ya, pihak yang berwenang. Ini terkait dengan akil. Saya kira Kalau balik, apa itu semata persoalan biologis, umur sekian sudah mendapatkan apa gitu kan? Itu hanya semata fisiologis. Balik itu diantaranya, ya, seorang balik itu salah satu indikasinya yaitu akil. Oke. Sekarang saya masuk ke penyakit beragama. Ini kan kita itu berarti kan penyakitnya dari orang itu kan. Orang ini di mana salahnya? Apa dia salah memahami agama atau salah memilih agama? Nah, ya, ini kaitannya nih. Jadi judul ini kan nanti bisa perlukah pindah agama atau beragama gitu ya, misalnya. Perlukah beragama atau pindah agama? Jadi saya kira begini, persoalan manusia ini seringkali tidak menyadari dirinya sebagai manusia. Nah, penyakit agama yang paling besar menurut ulama ini adalah hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika hawa nafsu itu menguasai manusia, sebenarnya manusia ini cuman postur lahiriahnya saja manusia. Dia hakikatnya sebenarnya binatang. Dan kalau binatang nggak perlu beragama, nggak ada kewajiban beragama. Binatang ini semua sudah ada instingnya, ada chipnya. Dan binatang tidak punya pergerakan di luar chip yang sudah Allah tanamkan ke dalam dirinya. Jadi bahayanya manusia adalah ketika dia tidak menyadari sebagai manusia. Yaitu satu, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga dimensi hewaninya lebih menguasai daripada dimensi manusianya. Nah, kalau sudah dikuasai oleh dimensi hewaninya, karena dia sebenarnya punya potensi-potensi manusia, menurut para ulama, sebetulnya hawa nafsu itu nanti bekerja sama dengan waham atau kekuatan khayalnya. Jadi ilusi, fantasi. Kalau binatang barangkali tidak punya fantasi seperti manusia. Nah, ketika hawa nafsu bekerja sama dengan waham dan khayal, maka manusia ini bisa lebih buruk daripada binatang. Karena binatang itu tidak akan menyerang kecuali yang di depan matanya. Binatang tidak punya berpikir, saya mau menyerang yang 100 kilo ke depan, 200 kilo ke depan, nggak ada. Dia yang depannya aja, apakah itu mangsanya atau musuhnya yang di depan. Jadi tidak ada fantasi, tidak ada ilusi, tidak ada imajinasi. Hawa nafsu digabung dengan imajinasi menjadikan manusia itu lebih buruk daripada binatang. Artinya perilakunya akan lebih buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini menurut sejumlah ulama ya, seperti tadi saya bilang, dari Mutahari saya ringkaskan dari bukunya dia 10 makalah dia. Yang kedua adalah cara berpikir yang salah tentang agama, yaitu mengira bahwa agama itu di sana dan kehidupan saya di sini. Jadi agama itu cuma dijadikan sebagai tontonan, hafalan. Ingatan. Jadi dia tidak memang sengaja agama tidak mempengaruhi dirinya. Cuman dia menggunakan sebagai baju saja. Jadi cara pandang bahwa agama di sana dan aku di sini. Itu artinya apa? Orang ini ketika beragama memang resmi mengatakan bahwa saya cuman mau pakai bajunya agama loh ya. Tapi saya nggak mau agama ini mempengaruhi saya. Saya mau tetap pakai cara-cara saya. Jadi menurut saya, perasaan saya ini kan sering gitu dengan. Saya kira tidak begitu ya. Loh, kamu beragama kok saya kira pokoknya sudah ada aturannya. Enggak. Jadi saya ini cuma beragama mau gaya doang gitu loh maksudnya. Itu yang kalau yang pertama dampaknya besar. Dampak yang hewani. Ya tadi yang dikuasai hawa nafsu ini, dampak dalam kehidupan orang beragama itu apa? Ketika dia beragama. Dia nggak layak beragama karena dia sudah bukan perilaku beragamanya seperti apa? Mungkin Anda bisa contoh. Ya hewan. Dia
Dan hewan nggak bisa beragama. Dan nggak ada, makanya Allah Subhanahu Wa Taala kan maha bijak, nggak menurunkan nabi untuk hewan, nggak menurunkan wahyu untuk hewan, nggak ada syariatnya hewan karena memang tidak apa istilahnya tidak kompatibel ya, tidak layak masyarakat hewan itu tidak layak beragama. Nah kalau manusia menjadi hewan atau lebih buruk dari hewan karena ada waham dan ada fantasi dan ilusi di dalamnya, maka dia menjadi lebih buruk daripada agama menjadi lebih buruk. Jadi agama akan dipakai oleh dia untuk memanipulasi. Dan yang kedua tadi itu ya cara berpikir yang agama di sana, gua di sini. Jadi biasanya orang-orang agnosis begitu ya, agnotis ya. Jadi ya dia menerima Tuhan, tapi dia menolak agama. Artinya kan dia agama itu sebagai KTP saja. Gitu. KTP saja, memang dia mengakui bahwa saya ini, misalnya saya pakai pakaian baju koko, dan dia tahu sadar bahwa ini cuman karena saya harus bergaul. Dan dia kalau dalam hidup di Indonesia ini kan untuk beragama tertentu, apalagi agama mayoritas, mendapatkan fasilitas-fasilitas. Oh iya, dan ada. Tapi dia tidak menjalankan. Dan ada juga Habib-Habib yang menikmati itu ya, memanipulasi orang. Wah Habib, dia tonjolkan kehabibannya, tapi dia nggak merasa punya tanggung jawab. Kamu kalau sudah Habib terus masa kamu makan uang orang, maling, menuduh orang macam-macam, memfitnah? Loh ya nggak apa-apa, kan ini kan memang ada perlu untuk tameng dirinya gitu. Dan dia tahu itu, dia jalani itu secara aktual gitu loh. Artinya dia memang memanfaatkan agama sebagai tameng dia. Nah ini, jadi cara memandang agama sebagai tameng, sebagai fasilitas, aset yang akan dimanipulasi. Itu istilahnya Mutahari itu durbinie agama. Jadi cara melihat agama itu sebagai sesuatu di luar yang gue bisa pakai, fasilitas. Di sana dia. Yang ketiga ini yang tadi saya sudah sebutkan, fanatisme. Fanatisme dalam konteks keseluruhan bahwa ketika saya sudah punya baju ini, jadi sudah dia nggak yakin, dia ini sebenarnya, jadi pertama dia hewan, kemudian dia pakai itu tameng agama supaya orang lain takut sama dia atau dia bisa memanfaatkan sesuatu dengan tameng itu atau fasilitas itu, dia kemudian fanatik dengan itu. Wah ini tambah hancur lagi agama itu. Nah yang ketiga fanatisme, yang keempat ekstrim. Ekstrim itu ifrat atau tafrid, artinya agama ini dia paksa untuk menjalankan agenda-agenda hewani, hawa nafsu, fantasi, imajinasi dia dalam rangka dia melampiaskan sebetulnya kebinatangannya. Dan dia ekstrim justru. Nah, ekstremisme mengakibatkan orang itu terlihat kuat dalam menjalankan agama. Ya, itunya tadi agama yang sudah dirusak tadi ya, substansinya diambil itu, dan dia sebetulnya tidak meyakini karena itu semuanya cuma pakaian yang dia mau pakai untuk berbohong itu di dunia ini. Nah, kemudian ekstremisme itu bertentangan dengan agama. Allah sudah mengajarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat ya, waja'alnakum ummatan wasatan litakun syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi Allah sudah mengatakan ekstremisme yang lainnya yang berlawanan tadi, yang dikutub berlawanannya apa? Ya, dikutub berlawanannya dia memang akan menjadikan agama itu betul-betul sebagai KTP. Jadi dia lemahkan agama sedemikian sehingga sebagian orang mengatakan sudahlah, orang sudah kadung jadi muslim lah, mau pindah juga nggak enak. Udahlah kita lemahin aja lah ini semua yang pokoknya barang ini syariatnya kita lemahin, sholatnya kita tinggalin semua. Ada di sisi lain nggak? Gue memang saya sengaja sholat, saya tampakkan, saya tunjukkan pakaian putih, kopiah putih, semua ini dalam rangka saya mau memanfaatkan untuk kepentingan saya yang lain. Ada yang nggak? Udah tinggalkan sholat, tinggalkan semua, kopiah putih jangan dipakai, semua jangan dipakai. Dalam rangka memang itu betul-betul cuma untuk KTP biar gampang urusan kehidupan di sosialnya. Kemudian sikap jumud ini atau sikap kufur ya, jumud sama kufur kurang lebih sama, yaitu sikap itu tadi yang keberapa ya? Kelima, sikap jumud yaitu dia menutup adanya pandangan yang berbeda. Jumud itu kan artinya dia tidak mau ada dialektika, jadi hanya mau versi dia dari kenyataan, dari kebenaran ini hanya saya, yang lainnya tidak mau, harus kita tolak, harus kita hancurin. Nah ini sangat bertentangan dengan
agama. Apabila penyakit dari orang ini, ada orang seperti ini, maka sebenarnya dia bergerak untuk membunuh agama dengan segala macam kebaikannya. Gitu. Sama seperti orang yang mendapatkan warisan kekayaan yang begitu banyak, tapi dia tidak tahu artinya harta. Dia tidak tahu bagaimana mengelola harta. Akhirnya harta itu justru menghancurkan dia. Saya kira begitu. Sama seperti orang sehat, walafiat, segala macam, tapi dia nggak tahu cara menggunakan badannya dalam rangka ini. Akhirnya dia kurang tidur, makan nggak karu-karuan, kerjaannya semua yang gaya hidup yang tidak sehat, akibatnya kesehatannya menjadi musnah. Saya kira itu. Ustaz Amar, kita kan tadi Ustaz Musa sudah menyebutkan ada 5 penyakit orang beragama. Nah ini saya ingin bertanya, ini kan kita biasanya itu pada umumnya orang beragama itu kan merujuk klaim mereka, jadi klaim mereka atas kebenaran itu kan selalu dirujukan pada agama, nas-nas agama atau teks-teks suci agama. Nah itu sebenarnya kalau tadi melihat penjelasan antum berdua ini kan artinya sebenarnya klaim kebenaran itu kan harus dimulai dari kesadaran dulu kan. Nah itu jadi apa fungsi teks agama ini dalam konteks klaim kebenaran? Saya memulai dari ini ya, yang tadi Ustadz sampaikan itu menarik sekali, bagaimana agama ditempatkan sebagai objek. Itu sehingga terpisah dengan kita, lantas kita jadikan dia sebagai alat untuk kepentingan kita, tidak diinternalisasi. Ini satu bentuk kalau bahasanya Muhammad Taqi Ja'fari, bentuk dari sekularisasi agama, di mana agama diobjektifikasi. Kadang-kadang kita bertanya ya, kenapa banyak peneliti-peneliti yang non-Muslim bicara tentang Islam bahkan lebih baik daripada ulama. Penelitian-penelitian mereka ya, seperti Ibu Karen Armstrong bicara tentang sejarah Quran, sejarah Tuhan, bicara tentang Nabi Muhammad. Penelitian-penelitiannya ya butir-butir yang dia temukan tidak kita temukan di buku-buku ulama kita. Lalu kita bertanya-tanya kenapa dia nggak jadi Muslim. Pengalaman misalnya George Jordan nulis tentang Sayyidina Ali. Ketika ditanya oleh salah satu ulama, berapa kali Anda menyelesaikan pembacaan Nahjul Balaghah? Udah banyak katanya. Kenapa nggak jadi Muslim? Nah, jawabannya begini, karena belum ada panggilan dari Tuhan. Nah, ini juga sering kita temukan sebenarnya justifikasi seperti ini. Belum menerima hidayah. Ya, kadang-kadang ada perempuan ya. Jadi hidayah itu kan apa sih? Ya, muslimah, terus kenapa nggak menggunakan hijab? Belum ada panggilan dari Tuhan. Dan dia sebetulnya juga menggantungkan keputusan dia untuk semuslim mungkin untuk mentaati perintah Tuhan dengan mengembalikan kepada Tuhan. Dia seolah-olah juga sebetulnya ingin muslim, ingin berislam, ingin beriman dengan mengembalikan kepada Tuhan. Belum klik lah ya. Jadi dia sendiri sebetulnya ingin melepaskan tanggung jawabnya, tanggung jawab beriman. Jadi dia pikir bahwa beriman itu seperti hadiah atau pemaksaan dari Tuhan. Padahal beriman itu tadi ayatnya bunyinya perintah. Berimanlah. Jadi perintah itu hanya akan disebut perintah kalau memang kita punya kebebasan untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Berarti yang masih merasa belum menemukan hidayah itu sebelum bebas sebenarnya. Iya, sebetulnya belum bebas atau dia ingin tidak bebas. Padahal diberi karunia yang sebesar ingin terus terkerangkeng gitu. Iya. Nah, jadi saya kira ini faktor utama kita. Kembali lagi, yaitu bagaimana Islam menekankan iman itu bagian dari kebebasan kita. Dan itu hanya bisa dibangun berdasarkan ilmu atau pengetahuan dan pemahaman. Rosenthal mengatakan bagaimana Islam ini justru dicirikan dengan ilmu pengetahuan, penghargaannya terhadap ilmu pengetahuan, bagaimana manusia itu menjadi mulia. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Jadi memberikan ilmu pengetahuan seluruhnya kepada Nabi Adam, dan diangkat lagi Nabi Adam atau sebagai manusia mengajarkan ilmu pengetahuan juga. Jadi intinya ya seperti yang sempat disampaikan oleh Ustadz pada pertemuan sebelumnya tentang jahiliyah itu ya. Nah, yang kedua yang saya kira juga ditekankan tadi itu terkait dengan
hawa nafsu. Hawa nafsu ini juga kembali lagi ya menempatkan bagaimana agama ini nggak sama. Ya. Islam itu sebetulnya tidak anti hawa nafsu. Yang menjadi persoalan hawa nafsu itu kalau kita tempatkan hawa nafsu sebagai tujuan hidup kita, sebagai sentral, sebagai imam kita, wattaba hawa, ya, sebagai titik yang terus kita jadikan fokus, itu yang jadi masalah. Jadi nafsu itu diperlukan untuk kita sejauh dia sebagai alat yang menunjang kehidupan kita, menunjang tujuan hidup kita. Jadi Islam itu tidak anti hawa nafsu. Kita perlu memenuhi kebutuhan biologis kita, kebutuhan itu perlu. Dan di tradisi lain kan tidak, bahkan di agama lain nafsu itu kotor gitu. Orang akan semakin suci kalau dia tidak ada sama sekali keinginan. Bahkan kan begitu. Nah, kalau di Islam enggak, justru sebaliknya. Selama hawa nafsu keinginan itu ditempatkan semata-mata sekedar alat saja, sarana untuk digunakan secukupnya dalam rangka menunjang kebutuhan hidup, tujuan kita, itu menjadi mulia. Terkait dengan dunia kan juga begitu. Banyak memang kecaman tentang dunia ini. Kalau memang dunia ini jadi hidupnya, ukuran hidupnya, akhir awalnya adalah dunianya saja, itu dikecam. Ya. Tapi kalau dunia itu jadi sarana dia dan tidak ada cara lain kita menempuh tujuan kita kecuali dengan dunia, maka dunia ini harus mau tidak mau harus kita jalani semaksimal mungkin. Karena itu disebutkan dunia mazra'atul akhir. Dunia adalah ladang akhirat. Jadi saya kira perlu ada keseimbangan antara hawa nafsu dan tujuan hidup kita. Nah, untuk menginternalisasi ya supaya kita tidak mengobjektifikasi, mensekularisasi agama, tidak memisahkan juga hawa nafsu semuanya itu, ya kita harus mendefinisikan hubungan kita dengan agama dengan beberapa pertanyaan yang Ustadz tadi di awal sampaikan, yaitu untuk apa kita hidup, tujuan kita hidup untuk apa dan tujuannya apa, lalu dari mana kita berasal. Nah, saya kira dengan 3 pertanyaan ini, dari mana kita berasal, akan kemana kita, dan apa yang harus kita lakukan, itu saya kira bisa kita temukan jawabannya dari agama, dan agama menjadi bagian dari diri kita. Dan suka atau tidak, saya kira Ustadz, filsafatnya juga perlu terlibat untuk bisa menginternalisasi agama sebagai bagian dari diri kita. Ya, jadi tadi kembali tadi kalau kan orang beragama pada umumnya itu kan sering merujukkan klaim atas kebenaran kepada teks suci agama. Nah, itu bagaimana? Saya kira fenomena merujuk kepada agama itu sesuatu yang bagus ya. Jadi artinya dia punya ingin mendapatkan dukungan, pegangan yang bagi Islam pegangan yang terbaik adalah Al-Quran. Nah, hanya masalahnya ketika kita memegang kepada agama itu, bagaimana metode kita memegang agama? Pertama ya dengan pemahaman. Dan tentu saja pemahaman kita terhadap agama kan berbeda-beda. Maka di dalam agama itu ada 2. Ada pemahaman yang memang clear, yang jelas. Ada pemahaman yang tidak jelas sehingga perlu diperjelas dengan yang jelas. Nah, apakah yang jelas, yang tidak jelas itu perlu bantuan dari yang lain? Maka kita perlu bertaklid, perlu kita belajar kepada yang lain. Tapi kalau memang sudah clear, jelas dengan sendirinya, artinya tidak perlu lagi penjelasan dari yang lain, maka ya sudah cukup. Nah, karena itu juga di minimal dalam agama ini atau Islam ini, struktur umat itu minimal ada 2 gitu. Ada imam, ada makmum. Ada imam, ada umat. Dan itu ditentukan sekali lagi dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi tetap Islam itu konsisten pada pengetahuan. Yang kedua, imam juga selain dengan pengetahuan dilapisi dengan aspek subjektivitas, yaitu kesalehan. Kesalehan diri seseorang yang bisa diobjektifikasi sebatas lahiriah. Lahiriahnya baik, ya dia selain juga punya kualitas intelektual yang memadai, juga dia didukung dengan nilai kesalehan yang hanya sebatas
bisa dinilai dengan lahiriah saja. Dan saya kira itu sudah sangat objektif ya, tidak menyukarkan kita juga untuk kita mencari pegangan untuk memahami teks suci. Jadi saya kira rujukannya sudah sangat mudah Jadi diberikan. tidak bisa setiap orang mengklaim kebenaran atas tidak bisa setiap orang ya mengklaim kebenaran dengan merujuk kitab suci, tidak bisa. Ya. Hanya mesti ada orang-orang tertentu yang berkualifikasi keilmuan tertentu. Dan itu saya kira wajar ya, seperti misalnya kalau kita sakit gitu ya kemana? Ya kita ke dokter. Terus apakah kita bisa mengobati diri kita sendiri? Ya enggak. Kalau kita mengobati diri kita sendiri sementara kita bukan ahlinya, orang juga akan membodoh-bodohkan kita. Dan justru kita akan dianggap rasional kalau kita sakit dan kita bukan ahlinya, kita pergi ke dokter. Jadi pergi ke dokter, kita percaya pada dokter, kita percaya pada resep yang diberikan oleh dokter, itu rasional. Dan karena itu orang awam seperti saya misalnya, orang biasa yang tidak memahami teks suci, ya saya akan merujuk kepada orang yang memahami teks suci. Seperti orang sakit, dia perlu pengobatan, dia akan kembali kepada ahlinya, yaitu kepada dokter. Ya. Ustaz Musa, menyambung tadi penjelasan Ustaz Amal soal orang-orang yang mempelajari agama, taruhlah dalam konteks ini mempelajari Islam tapi dengan sangat baik ya, tapi dia tahu agama Islam dengan sangat baik tapi belum katakanlah memeluk Islam dan mengatakan bahwa saya belum mendapatkan hidayah gitu. Ini saya jadi teringat kan banyak mungkin kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang agnostik atau teman-teman agnostik kan selalu begitu. Saya belum menemukan kebenaran dari agama gitu kan, sehingga saya merasa belum perlulah beragama gitu. Jadi masih bimbang, masih ragu. Nah, itu bagaimana kondisi orang seperti ini? Ini konteksnya apakah ada masuk dalam 5 penyakit tadi atau ini hal yang berbeda? Begini, kalau itu kan bisa dilihat dirinya itu jujur atau tidak. Jadi apakah dia berkata itu jujur ataukah dia berkata itu sebagai dalih. Jadi ini tergantung pada semua orang itu. Kalau orang itu berkata bahwa dia belum menemukan klik agama ini setelah sudah usaha, ya sudah, itu antara dia dengan Allah SWT. Perhitungannya begitu kan. Persoalannya kan manusia ini seringkali mendalihkan saja, gitu, berdalih sesuatu yang dia tahu. Kalau dia sedikit mengejar, dia akan sembuh gitu ya dari kebimbangan itu. Tapi ini lebih baik menurut saya ya, dari sudut pandang minimal dari sudut pandang ulama yang saya baca, fuqaha dan urafa dan ahli-ahli akhlak, ini lebih baik daripada orang yang dia ini sok sembuh, sok hebat dalam agama, dalam rangka memakai agama itu, memanipulasi dan mengeksploitir agama untuk kepentingan dirinya. Nah, tapi kan orang yang pertama tadi kayak nggak mau sembuh saat ini. Ya, makanya itu saya bilang kalau dia tidak jujur, itu efeknya kan dia sendiri. Jadi begini, contohnya begini. Ini di depan kita ada uang 1 miliar. Ada orang bilang, wah saya nggak layak ini pegang uang 1 miliar. Padahal dia layak, atau padahal dia kalau sedikit upaya dia layak. Misal, ini kan lebih tidak mengganggu banyak orang ketimbang orang yang saya ini layak dapat jabatan ini. Saya rebut jabatan ini. Jabatan ini setelah dia rebut, dia pakai, ternyata dia abuse. Dia pakai untuk disalahgunakan jabatannya untuk manipulasi kepentingan dirinya, hawa nafsunya dan lain sebagainya. Saya kira poinnya itu tentang ketulusan dan apakah dia berkata jujur atau tidak. Jadi begini. Kalau buat saya orang, dan ini menurut saya kira Ustaz Amar nanti bisa begini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa dan mengakui dirinya berdosa dan penuh kekurangan jauh lebih baik daripada orang yang mengira dirinya ini hebat, penuh pahala, banyak amalnya, banyak kemuliaan dan kehebatan dan keunggulannya, padahal dia tidak pernah melihat dirinya secara jujur. Artinya dia orang yang lebih buruk daripada orang yang pertama. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi itu ada perkataan yang luar biasa dari Allah. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tidakkah engkau mau aku beritakan tentang kalian tentang orang yang paling merugi amalnya di muka bumi? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang hidupnya di dunia ini tersesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi siapakah orang yang menurut Al-Qur'an yang paling buruk dan paling merugi hidupnya dan amalannya dan perbuatannya paling merugi? Siapa? Orang yang perbuatannya, yang usahanya itu sia-sia. Apa itu usaha sia-sia? Usaha nipu orang, nipu dirinya sebagai orang baik, menunjukkan kepada orang sebagai orang hebat. Tidak tulus. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal apa? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tidak tulus, dia terbuka gitu ya, mengakui. Jadi Allah menyebut mereka sebagai al-akhsarina a'mala. Nah, kalau yang tadi itu sebetulnya ruginya untuk dirinya. Saya belum Persis dapat. seperti ini apa? Nah, jadi misalnya orang yang orang yang ini contoh-contoh aja ya, orang yang tidak sholat karena dia merasa belum menemukan manfaat sholat, tapi dia tahu bahwa dia tidak sholat itu rugi dan bermaksiat. Di mata Allah lebih baik daripada orang yang sholat untuk kepentingan mendapatkan atau kepentingan riya dan mendapatkan pamor di hadapan masyarakat. Kenapa? Karena yang kedua berpotensi untuk menyesatkan orang dan membodohi Kalau orang. ini kerugiannya untuk diri sendiri. Ini kerugiannya untuk diri sendiri. Sama dengan orang bodoh tapi so pintar merugikan banyak orang kan? Karena dia merasa bisa kan? Ada orang bodoh tahu, tapi dia malas belajar. Ya udah, lu Itu sana, rugi sendiri. rugi sendiri gitu. Saya kira itu ya mungkin poinnya ya. Oke, saat ini terakhir buat antum berdua. Ini kan agama sebenarnya kalau kita lihat atau kita baca kitab suci atau dalam konteks saya ini Muslim adalah Al-Quran. Itu kan kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi. Kalau saya salah, itu isinya juga kan soal moral, ya kan? Semacam bimbingan-bimbingan etika, perilaku, bimbingan moral. Tadi kan soal yang isinya tata cara beragama itu kan mungkin nggak begitu banyak gitu. Jadi sebenarnya agama itu ada, kalau kita bicara agama itu teks suci itu agama, artinya agama itu juga kan di awal itu memerintahkan kita untuk memperbaiki moral dulu kan, perilaku dulu gitu. Iya. Kalau kita amati ajaran agama itu disimpulkan ada 3. Ada yang sifatnya teoritis, akidah, kita sebut dengan akidah, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindakan. Ada yang sifatnya praktikal, yang memang berkaitan langsung dengan tindakan, yang kita sebut dengan ibadah. Ada lagi yang kaitannya dengan karakter, nah, itu yang disebut dengan akhlak. Nah, yang utamanya ketiga-tiganya ini bagaimana mengkristal menjadi satu yang kita sebut dengan iman. Jadi iman itu bukan hanya di hati, tapi dia termanifestasi, terekspresikan dalam bentuk tindakan, yaitu ibadah. Dan tentu saja kalau kita urut dari awalnya, ya semuanya, segala sesuatunya akan menjadi ibadah kalau didasari dengan kesadaran lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidup dia. Jadi saat kita bekerja, saat kita tidur, bahkan tidurnya kita itu dianggap ibadah kalau memang dengan kesadaran saat kita akan tidur itu untuk memenuhi tujuan hidup kita. Jadi bayangkan Al-Quran atau Islam ini mengingatkan kita terus untuk konsisten. Anda hidup untuk apa? Yaitu untuk menjumpai yang maha sempurna, yang maha absolut. Jadi bahkan tidur kita ini menjadi berbeda dengan binatang. Jadi kalau tanpa kesadaran itu ya sama saja tidur kita. Bahkan mungkin tidur kita lebih buruk daripada binatang dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kita sehari 24 jam lalu dikurangi tidur kita, katakan 7 jam, itu kan kerugian besar itu. Ya, hampir sepertiga hidup kita sia-sia kalau memang tidak kita isi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana agama datang itu untuk mengisi nilai manusia. Dan bukan hanya dia sebagai added value, bukan nilai tambah, tapi memang itu nilai hakiki di situ.
yaitu bagaimana kita membangun diri kita dengan nilai-nilai bukan semata-mata insani tapi ilahi. Para pemirsa sekalian, demikianlah perbincangan kami tentang penyakit-penyakit beragama yang tadi disebutkan oleh Ustaz Musa dan dijelaskan oleh Ustaz Musa dan Ustaz Amar. Tadi ada mungkin saya simpulkan poin-poinnya, itu ada 5 penyakit beragama tadi, yakni hawa nafsu. Ya, jadi orang beragama itu bisa salah dan bisa menjadi bencana kalau mengutamakan, kalau kata Ustaz Amar, menjadikan hawa nafsu itu jadi imam kita. Lalu ada yang kedua itu adalah fanatisme kalau tidak salah. Yang ketiga itu jumud, sikap jumud. Yang keempat ekstrim. Ya, ekstrim fanatisme. Yang kelima itu apa, saya lupa yang kedua itu. Yang kedua tadi itu jadi hawa nafsu, melihat agama dari jauh. Iya, jadi objektifikasi. Agama dijadikan objek. Jadi agama dijadikan aset. Jadi alat aset yang hanya digunakan untuk kepentingan praktis duniawi. Sehingga ada jarak antara orang beragama dan agama yang dianutnya. Ya, mungkin kalau istilah kita Islam KTP lah ya. Islam KTP atau ya agama KTP lah. Demikian para pemirsa, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.